Nega Podcast. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dengan keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Kali ini kita masih berputar di peserta LKS yang akan go Jatim. Ya, salah satu yang akan kita undang kali ini adalah si Bebeb, siapa kamu? Baby Salke. Lihat, lucu lagi. Coba kamu tertawa dulu. Ting loh, orangnya itu ininya apa pipinya? Apa namanya? Punya langsung pipi ya. Baby Salke, benar ya? Ya. Ini panggilnya Baby Salke. Oh, Salke. Sebenarnya nggak pernah lihat kamu loh. Beneran saya nggak tahu. Kamu di kelas terus, nggak pernah keluar kelas. Iya. Iya. Terus ya? Kamu di karantina terus ya? Iya. Tapi kamu kenal sama Brini nggak? Nggak kenal. Nggak kenal. Kamu nggak pernah lihat saya keliling-keliling sekolah itu, nggak pernah? Kurang memperhatikan aku. Oh, perhatikan. Ini nih, saya nggak pernah tahu dia nggak pernah tahu saya. Jangan-jangan kamu pendatang. Jangan-jangan pendatang nih. Baby Salke, saya panggilnya berarti Salke ya. Kayak Salke, waktu itu kamu menang lomba LKS di bidang lomba apa kemarin? Cloud computing. Cloud computing. Di waktu itu pertandingannya di SMK 2 Turen. Negeri 2 Turen. Oke, dengan berapa peserta? 3. 3 peserta. Kamu di juara? 1. 1. Luar biasa. Berarti kali ini kamu akan ke provinsi. Ya. Oke. Karena ke provinsi nih, berarti saya harus banyak ini yang harus saya tanyakan karena kamu akan ke provinsi. Boleh nggak sih cerita sedikit Salke tentang karantina nih? Kita ngobrol karantina ya. Karantinamu berapa lama? Dari awal kelas 11 ini Bu sudah disuruh sama Pak Eko karantina itu. Makanya saya nggak pernah ketemu kamu, ya kan? Kamu dari kelas 11 terus di karantina. Iya. Di ruangan apa itu ICT itu ya? Yang dulu di ICT, kalau sekarang di lab merah. Sekarang di lab merah? Iya. Iya, kamu nggak pernah kelihatan. Dikurung situ terus, paling ketemunya Mas Arif. Iya, Mas Arif itu. Oke, selama karantina nih, selama kurun waktu berarti hampir 1 tahun ya? Ah ya, Kurang sudah. lebih hampir 1 tahun ya? Lewat 1 semester ini. Semester lewat. Apa sih yang bisa kamu ceritakan tentang kamu karantina itu? Ya, apa ya, saya cuma lakukan cuma belajar dan belajar. Iya kan belajar nih kan, belajar. Iya. Nih. Kalau maksudnya gini nih, pengalamannya Brini jadi seorang pembimbing nih, berarti kan saya harus menyiapkan soal nih, anakku harus tak minta untuk buat ini. Kalau di Sija sendiri bagaimana cara sistem belajarnya waktu karantina itu? Apa kamu mencari soal sendiri, kamu kerjakan sendiri, nanti kamu koreksi sendiri atau bagaimana? Kadang saya nyari sendiri soalnya, tapi kebanyakan dicarikan sama guru pembimbing saya, Pak Eko itu. Terus? Jadi dikasih kelas online gitu. Kalau nggak salah 17 jam waktu itu pertama. 17 jam? Iya. Kamu itu sekolah berapa jam? Kok 17 jam? Ya maksudnya 17 jam itu keseluruhan kelas. Total pembelajarannya. Ini Bu Dini nggak paham nih. Berarti kamu dikasih soal, Ya. suruh mengerjakan? Enggak, itu kayak kelas-kelas online gitu Bu, per materi. Satu materinya? Satu materi itu beberapa menit gitu. Totalnya ada 17, berapa jam gitu. 17 normal kan? Jam Ya. normal bukan jam pelajaran normal, kan? Bukan. Oh, jadi di 17 jam itu ada beberapa materi yang ada di situ? Ya. Nah itu kamu kerjakan selama 17 jam atau mungkin kamu bisa istirahat dulu? Saya ngerjainnya, selesainya beberapa bulan saya. Berarti berapa jam? Iya. Iya. Terus habis itu? Terus kalau itu kan udah selesai ya. Terus ya kadang nyari-nyari sendiri. Terus kalau lagi jenuh sama yang kelas-kelas online itu ya ngoprek-ngoprek sendiri gitu. Berarti kamu hampir semua melakukan sendiri gitu kan? Tapi tetap ada panduan. Tetap ada panduan, tapi kebanyakan sendiri. Gitu. Oke. Berarti kamu carinya di mana soal-soal kayak gitu? Kadang nyari di YouTube ada, terus browsing di Google itu kadang nemu di atas gitu. Terus kadang ya nyari sendiri di GitHub gitu, terus lain-lain, coding dan lain-lain gitu. Temanmu ini karantina yang sama-sama di Cloud nih, sama siapa biasanya? Yang Atau sendiri? Kalau saya sendiri, terus
cuman kadang sama cyber itu. Sama Jadi 3 orang. Si siapa itu Aldo ya? Aldo dan sama Huda. Huda. Ya, oke. Aku sama Huda ya. Jadi bertiga. Iya, bertiga. Klubnya sendiri berarti. Belum. Enggak ada, maksudnya enggak ada teman tanding gitu loh. Enggak ada. Misalnya kalau ada si A kan kamu bisa tanding sama si A nih, kayak gitu loh. Enggak, berarti sendiri ya. Sendiri. Wah, luar biasa kamu sendiri. Berarti kamu memecahkan masalah itu sendiri dong. Kamu pikir-pikirnya sendiri kan? Iya. Karena kan enggak mungkin si Aldo ikut Beda. kamu suruh Nggak bisa. tolong iki di atas awan iki apa caranya itu, sedangkan dia kan pemrograman ya kan. Jadi nggak bisa ya, bisa kamu kerjakan sendiri itu. Iya. Oke, ini mungkin ada teman-teman di rumah nih ya yang nggak paham sama yang namanya si cloud computing. Bisa dijelaskan sedikit tentang cloud computing itu seperti apa? Sederhananya cloud computing itu penyediaan komputasi secara melalui internet. Jadi server, database dan lain-lain itu penyimpanan melalui internet. Selama ada internet kita bisa mengakses. Kalau internet putus, hilang. Ya sudah. Mati lampu, hilang. Ya Nggak itu bisa. hilang. Ya nggak hilang, cuman kita nggak bisa Nggak ngakses. bisa akses ya, oke. Terus berarti lombanya seperti apa? Soal lombanya seperti apa waktu itu? Soalnya waktu itu tentang PHP Laravel 12. Karena Itu pemrograman. Ya apa itu ceritanya? Jadi dikasih tas-tas gitu 1 sampai 10. Yang pertama itu kan login, terus ya kalau kepentingan kita itu nggak memogram secara eksplisit Bu. Jadi kita itu cuma mendeploy, menaruh, mempublikasikan biar program ini bisa diakses ke semua orang. Lombanya itu kayak bikin web server, terus naruh programnya itu di web server. Terus kalau web server doang kan nggak bisa, jadi harus bikin database, terus caching di Redis dan lain-lain untuk publikasikan, load balancing gitu. Untuk bisa jadi yang kita ini kamu membuat sebuah ruangan Ya, untuk ruangan bisa diakses oleh saya sendiri. Kamu sendiri Saya dan tulis sendiri. uh-huh, Terus gimana caranya ini tetap aman tapi tetap bisa diakses sama publik. sama publik. Ya. Oh, jadi lombanya itu mengerjakan seperti itu. Ya, Jadi membuat sebuah ruangan yang kamu akses sendiri dan orang lain bisa akses, tapi orang lain nggak bisa membuka akses itu. ya. Saya tahu yang bisa membuka aksesmu. Siapa? Aldo. Gak yakin saya. Oh iya kan, loh katanya dia itu kemarin itu tugasnya adalah membobol sebuah akses. Berarti kamu yang bikin aksesnya, yang bobol Aldo dong. Itu berarti. karena ada celah keamanan, Bu. Oh, Kecuali kalau nggak tidak ada terima. celah. Si baby nggak terima kalau akses dia bisa dibobol. Si Aldo bilangnya, saya Bu yakin semua akses itu bisa saya bobol, katanya gitu. Berarti kamu nggak kepengen join nih sama si Aldo? Do aku tak bikin aplikasi ya Do yo. Cobaan ini bobolan gitu, nggak pernah kamu bikin. Pernah kepikiran cuman nggak pernah nyoba. Cobaan jajal, kan kamu mau gabung di sini. Coba aja, coba tahu ya kan. Kamu yang bikin susah-susah, sama Aldo sama Huda dibobol, berarti hilang wis. Buyar, so tahu. Berarti kalau bisa dibobol, berarti kan nggak berhasil, gitu kan? Iya. Iya benar. Siapa tahu bisa, ya kan? Oke, karena ini kan berarti kan gue provinsi nih. Iya. Kalau Aldo bilang kemarin tuh sekitar April tanggal 20-an. Sama? Apakah cloud computing juga seperti itu? Saya kurang tahu sih, Bu. Belum ada informasi, belum dapat. Tapi kira-kira April juga ya? Ya, sama lah. April ya. Oke. Berarti persiapanmu apa nih? Dalam menghadapi provinsi kali ini. Sing kamu siapkan supaya kamu tetap di rank 1. Berhubung sama guru pembimbing saya sudah dikasih materi ya, saya kerjakan materi tersebut, saya belajar materi tersebut. Kamu tekuni lagi. Ya, terus kemarin kan itu juga saya ada satu centang yang nggak kecentang karena saya salah, jadi saya coba cari tahu itu. Berapa yang tidak tercentang? Satu. Just satu. Dari berapa Ya. tercentang? Dari nggak tahu kalau Bu, centangnya nggak tahu. Banyak. Banyak. Cuma satu yang tidak Cuma satu tercentang. nggak kecentang. Keren. Oke nih. Selanjutnya saya mau tanya pengalaman nih. Pengalaman yang tak terlupakan nih selama kamu karantina dulu nih. Kan karantina ini kan lama kan? Iya. Kamu hanya ketemunya Aldo, Huda, Mas Arif, gitu kan? Iya. Pengalaman yang paling tak terlupakan waktu kamu bersama-sama dengan mereka atau mungkin dengan kamu sendiri, dengan kamu mempersiapkan lombamu itu apa? Nggak, gimana ya Bu? Gak tahu apa Tahu, Bu. yang paling nggak bisa kamu lupakan waktu itu, ada kejadian apa?
Oh, pernah sih. Itu nyari error kan, ada error kan, Bu. Nyari seharian gitu. Dari jam 7 sampai pulang jam 3 itu. Apa yang salah gitu. Ternyata kurang titik. Hanya kurang titik. Ya, kurang 1 titik. Satu hari. Titik, ya. Itu akhirnya menemukan siapa sih titik itu? Pas saya seling-seling kan saya sudah nyerah Bu itu. Apa sih ini loh? Terus saya coba lain-lain. Terus saya ingat titik loh. Oh iya. Akhirnya bisa. Tak cek lagi. Lah ini nggak ada titiknya. Aduh. Rasanya kayak geram ya. Padahal cuma titik loh Cuma itu. titik aja, Bu. Jadi Itu karena pakai tema gelap itu jadi gak kelihatan, Bu. Oh, Sekarang gitu. saya pakai tema terang, Bu. sekarang harus pakai teman-teman. Iya, biar kelihatan. Biar kelihatan titiknya, bener. Lucu sekali kamu ini. Kalau waktu lomba pengalaman yang waktu itu menurutku seru sekali waktu lomba kemarin di SMK Negeri 2 Turen apa? Waktu lomba seru. Gimana ya? Kamu harus stop paling. Saya gak nyadar, gak ngerasa sih, Bu. Tiba-tiba kok selesai semua gitu. Gimana? Pengalaman yang paling berkesan nih waktu lomba? Apa mungkin waktunya terlalu cepat atau mungkin teman-temannya kayak Wah, gimana? kebanyakan sih, Bu, waktunya. Saya 1 jam kurang sudah selesai. Masa? Ya. Ya Allah, keren sekali. Kamu dikasih waktu berapa lama? Mulai jam 8 itu sampai jam 4. Harusnya. Iya, harusnya. Saya jam 3 sudah keluar, sudah selesai. Kamu selesai jam 3? Ya, Teman yang lain belum selesai? belum. Padahal aku cuma centang 1 yang belum. Berarti teman-temanmu yang lain berarti banyak centang yang belum dicentang. Iya. Mungkin seperti itu ya. Lawanmu dari SMK mana aja kan? Musuhnya dari SMK 1 Panjen, SMK Panjen sama SMK Bina Bangsa. Bina Bangsa, Ya. dua sekolah itu ya? Ya, Kayaknya di provinsi bakalan banyak sekolah yang lain ya. pastinya. Wah, kamu harus lebih tangguh lagi. Saya rasa kamu harus lebih memperketat sistem belajarmu ya kan. Kamu harus lebih banyak mencoba soal-soal yang lebih rumit ya kan. Dan pastinya durasi ya. Kamu harus stop watch bagaimana cara kamu memecahkan sebuah masalah itu. Seperti itu ya. Ya. Oke, kalau gitu apa sih yang bisa kamu sampaikan nih kepada adik-adikmu untuk biar mereka bisa setangguh kamu atau mungkin nanti di lomba-lomba yang lain mereka bisa mengikuti jejakmu sebagai peserta yang tangguh. Konsisten sih, Bu. Konsisten, Rek. Dengarkan ya. Konsisten. Terus Pola pikirnya itu harus dirubah. oh ya, bagaimana nih? Seru nih mengubah pola pikir. Kayak gimana contohnya? Kalau saya mau menang itu saya harus gerak. Nah, tuh. Kalau saya mau menang, berarti saya harus gerak. Bener. 1 konsisten. Yang kedua, kalau saya mau menang, berarti saya harus konsisten. Oke, selanjutnya. Ada lagi? Kurangi hal-hal yang gak penting, gak perlu. Contohnya? Scrolling. Yes, scrolling. Apapun yang di-scroll ya. Daripada buat scrolling itu mending buat hobi, Bu. Contohnya? Yang suka gitaran ya gitaran, yang suka apa? Hobi-hobi sepeda motor itu ya silakan. Oke. Terus yang suka ngegame ya ngegame, selama jangan scroll. Setuju Itu- aku. Gak bermanfaat sama sekali itu. Ayo, dengarkan Mbak Devi. Jangan suka scroll apapun yang di-scroll. Entah itu market online, entah itu sosial media, entah itu yang lainnya ya. Jangan suka scroll. Keren loh kamu bisa menyimpulkan itu. Jadi 1 adalah konsisten. Yang kedua, kalau kamu mau menang, kalau kamu mau berhasil, apapun itu yang akan kamu kerjakan, kamu harus bergerak. Kalau kamu diam aja ya nggak akan bisa berhasil kan? Iya. Ya gitu Mas Arif, kalau mau punya jodoh harus bergerak. Nggak boleh diam saja di tempat. Ya, jadi harus bergerak Mas Arif untuk menghasilkan hasil yang maksimal ya. Dan yang ketiga, jangan melakukan hal-hal yang tidak penting. Salah satu contohnya adalah scrolling. Itu penyakit. Luar biasa, penyakit ternyata itu ya. Wah, bener-bener. Kamu ini sangat memotivasi sekali. Ini bisa saya buat sebagai bahan kita kali ini ya. Jadi tema kita hari kali ini adalah jangan scrolling, karena itu adalah sebuah penyakit ya. Pejamkan itu, benar. Kamu luar biasa sekali. Kemudian nih, sebenarnya saya masih ngobrol banyak ini. Kamu menyenangkan orangnya ya. Jadi apa yang bisa saya lempar itu kamu bisa menangkap dan kamu bisa melempar lagi. Ini satu pertanyaan terakhir nih. Kali ini, tapi nanti kalau tak undang lagi datang loh ya. Benar ya. Ya. Oke. Harapan terbesar nih
harapan besar untuk kamu secara pribadi, untuk jurusan SIJA dan yang secara umum adalah untuk SMK Negeri 1 Gedangan. Harapanmu apa? Harapan saya sih semoga saya bisa berprestasi sih Bu. Saya bisa nantinya bisa membantu karir saya ke depannya. Ya untuk menghadapkan nama sekolah juga, terus mengangkat derajat orang tua, terus itu sih Bu. Sebentar, saya menggarisbawahi di sini adalah karir ya. Iya. Kamu mau berkarir apa rencananya? Tentunya di bidang IT sih Bu, cuman masih tanda tanya. Soalnya saya melakukan apa ya? Saya nggak cuma cloud computing aja ini. Sebenarnya saya ada kelas-kelas lain juga. Iya. Kamu jangan kelas Saya apa? belajar machine learning juga dari decoding. Wah, keren sekali. Otakmu ini isinya apa nih? Isinya apa ini? Isinya pikiran. Isinya pikiran. Tapi kalau yang memang namanya kegemaran ya, bagaimanapun sesulitnya pasti kita akan merasa tertantang di kegemaran kita kayak gitu kan ya. Oke, jadi kamu nanti cita-citanya berarti menjadi seorang programmer. Gitu ya. Bisa dibilang begitu. Oke, semoga cita-citamu bisa tercapai dan kamu bisa mendapatkan perusahaan yang menurutmu adalah perusahaan yang bagus ya, dan kamu bisa merintis karirmu menjadi karir yang besar di perusahaan tersebut, atau mungkin yang lebih baik adalah kamu membuat perusahaan sendiri ya. Kita akan buka lapangan pekerjaan sendiri seperti itu ya. Oke, baby Salke. sorry. Terima kasih baby Salke. Oke, untuk waktunya hari ini. Saya panggil kamu baby sih, kenapa sih? Ya, terserah sih Bu. Oke, terima kasih Beb untuk hari ini. Ini adalah waktu yang sangat luar biasa sekali ya. Saya beberapa menemukan motivasi baru dari Baby ya. Yang ya namanya belajar kan, kita nggak harus belajar kepada orang yang lebih tua kan ya. Kita kan belajar boleh kepada orang yang lebih muda gitu kan. Selagi memang itu dia bisa menjadi apa ya, acuan untuk kita gitu ya. Oke, teman-teman yang lainnya yang masih belum mengenal SMK Negeri 1 Gedangan ya, yang mau mengikuti Mas Baby ya, dia adalah juara 1 LKS di bidang cloud computing. Yang mau jadi seorang programmer seperti Mas Baby bisa langsung daftar di SMK Negeri 1 Gedangan di jurusan SIJA keren. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nega Podcast.